Alhamdulillah perolehan infak yang baru sebesar 2.050.000 rupiah. Khotib Jumat tanggal 9 Mei 2025 yaitu Al-Ustadz Hizbul Umat SPDI dari Trapas Mojokerto. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muttaqun
Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberi support oleh Allah, sehingga dengan kesehatan itu, dengan kesempatan itu, kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini senantiasa dicatat di sisi Allah sebagai amal yang sholih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah wa iyyakum. Dalam kegiatan atau aktivitas yang mungkin dianggap mapan oleh sebagian masyarakat, paradigma yang salah sudah merajalela. Di antara paradigma yang salah itu adalah sebagian besar umat manusia memandang yang namanya keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan dan kesuksesan itu tolak ukurnya ada di dunia. Maka tidak sedikit ketika ada seorang teman kemudian lama tidak ketemu, kemudian bertemu dalam suatu kegiatan, suatu aktivitas yang resmi, kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, "Oh, kamu sukses ya. Oh, kamu sukses ya sekarang ya. Kamu sudah punya ini, kamu sudah punya ini, kamu sudah enak sekarang, kamu sukses." Orang kalau tidak berhati-hati maka terlena dengan sanjungan ini. Padahal kalimat ini kalimat seakan-akan benar tapi salah. Kenapa? Karena ukuran orang sukses berhasil itu kelak tatkala kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu baru sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran potongan ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuzhiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Allah sampaikan, maka barang siapa yuzhiha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari nerakanya, wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan oleh Allah kepada surganya, faqad faz, maka sungguh orang itu beruntung, sungguh orang itu bahagia, sungguh orang itu sukses. Kenapa sukses? Kenapa? Karena mendapatkan kebahagiaan yang benar. Apa itu? Surga. Surga adalah puncak daripada kebahagiaan. Maka katakan, kalau di antara kita ada mengatakan, "Oh, kamu sukses sekarang, sukses, sudah punya ini, sudah punya itu bukan sukses. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hak titip atau hak pakai. Kalau secara ekstrim, kalau kita mau bilang kita itu sebenarnya tukang pakai. Kita itu sebenarnya seperti tukang parkir yang dititipi sepeda, dititipi mobil, dititipi motor yang sekian waktu. Ketika acaranya selesai, kegiatannya selesai, itu mobil diambil lagi, itu motor diambil lagi, itu sepeda diambil lagi. Sama itulah kita manusia. Ada rumah yang kita miliki
Kalau kita yang ada di dalam masjid ini adalah orang laki-laki yang sudah berkeluarga, di sana ada istri, di sana ada anak, itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita punya perhiasan, kita punya uang, punya segalanya, itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana titipan itu adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khair. Oh, ternyata yang namanya ujian, yang namanya cobaan itu ada dua jalur. Yang pertama dari jalur kejelekan, yang kedua dari jalur kebaikan. Yang jelek itu merupakan ujian, yang baik itu pun juga merupakan ujian. Yang tidak enak itu ujian, yang enak itu ujian. Yang tidak bahagia itu ujian, yang bahagia itu ujian. Oh, ternyata Allah itu menguji manusia, hambanya lewat dua jalur ini. Kalau kita tidak berhati-hati, oh dulu belum punya motor, istiqomah artinya apa? Tekun, rajin menuju ke masjid ketika mendengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat berangkat ke masjid. Belum punya motor, masih pakai panca. Kemudian punya motor, pertanyaannya, kalau dulu kamu punya motor aktif untuk berangkat ke masjid, sekarang kamu punya motor, apakah tetap aktif ke masjid? Apakah semakin dekat kepada Allah? Apakah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin jauh. Dulu kamu belum punya mobil, sholat jamaahnya tekun. Sekarang kamu punya mobil, pertanyaannya, apakah tetap tekun sholat jamaah? Semakin dekatkah kepada Allah atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berbahaya kalau tidak berhati-hati. Punya rumah, punya harta yang melimpah, itu semua titipan Allah yang kapanpun Allah bisa mengambil itu semua dari kita. Di dalam surat Al-Anfal Allah sampaikan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang ada di sekitarmu semuanya lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa-apa yang ada di sisi Allah kekal. Apa yang bahaya? Yang di sisi kita apa? Banyak. Istri bisa hilang meninggalkan kita. Kalau tidak istri yang meninggalkan kita duluan, kita yang meninggalkan istri. Anak akan hilang. Kalau tidak anak yang meninggal lebih dulu mendahului kita, kita yang meninggal lebih dulu mendahului anak. Apalagi harta melimpah. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana bencana, ada longsor, ada banjir bandang, ada tsunami. Ada kalanya orangnya masih hidup tapi hartanya habis, tidak punya apa-apa. Keluarganya pun juga habis, hilang, tidak ditemukan. Ada kalanya orang itu sudah meninggal, tapi meninggalkan harta yang melimpah, hartanya masih ada, masih banyak. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Oh, ternyata apa yang ada di sekitar kita semuanya itu tidak kekal. Semuanya akan lenyap, lenyap. Wa indallahi baqin, hanya yang di sisi Allah yang kekal. Apa itu pahala? Yaghfirul mayyita salasa, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mengikuti seorang mayat jenazah itu ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika seseorang itu meninggal, hartanya ikut, keluarganya ikut, hartanya ikut, amalannya juga ikut. Ketika kita mengantar ke kuburan, tetapi hadisnya tidak berhenti sampai di sini. Apa kata Nabi? Yang 2 kembali, fayajibu sunani wa yabqa wahid. 2 yang kembali. Apa yang kembali? Keluarganya kembali pula, hartanya kembali pula. Wa yabqa wahid, 1 yang mengikuti seorang jenazah, seorang mayit. Apa itu? Amalun, amal. Tidak ada. Ketika ada seorang meninggal kemudian mobilnya ikut dimakamkan, tidak ada. Rumah yang mewah itu dipendam dimakamkan, tidak ada. Yang ada jadi perkara besar. Orang meninggal kemudian meninggalkan harta warisan yang sangat banyak, yang mana ahli warisnya tidak tahu ilmu agama, sampai bertengkar, sampai saling membunuh hanya gara-gara rebutan harta waris. Tahu tidak bisa akan jadi fitnah besar. Hartanya tidak ikut dimakamkan, keluarganya tidak ada yang ikut dimakamkan. Aduh, ayah saya meninggal dunia, saya sayang sekali sama ayah saya ikut dimakamkan. Tidak. Istri tidak ada. Oh, istri saya meninggal, saya cinta sama istri saya ikut dimakamkan. Tidak ada. Malah nikah lagi. Ini kenyataan yang ada. Ini harus kita ambil belajar. Oh, ternyata apa-apa yang ada di sekitar kita tidak kita punya. Dan ada 1 amal yang mengikuti kita tatkala kita kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan amalan itu? Pahala itu kapan kita raih? Itu pahala kita dapat kalau kita mengamalkan suatu kebaikan. Dan tatkala kita mengamalkan suatu kebaikan, tatkala kita masih hidup, kapan? Ya sekarang. Besok sinten kula panjenengan sinten sing jamin benjing tasih hidup, tasih urip, bisa jadi siang ini kita kumpul sholat jamaah, sholat Jumat. Sore nanti ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, si fulan telah meninggal dunia. Kita kaget. Loh, tadi sholat Jumat di samping saya. Apa artinya? Tidak ada yang tahu. Urusan mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Maka kata Nabi, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Wahai umatku, perbanyaklah dengan memutus kelezatan, memutus kenikmatan. Apa itu kematian? Karena tatkala kita mengingat kematian, insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Mau mencuri, ingat mati. Oh iya kalau saya masih hidup. Kalau pas mencuri saya mati, bagaimana? Tidak jadi mencuri. Mau meninggalkan sholat, oh iya saya belum sholat. Tidak mungkin saya menunda-nunda sholat. Iya kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal pas saya belum sholat, bagaimana? Akhirnya sholat. Itu pesan Rasulullah, bukan pesan dari saya. Saya hanya menyampaikan pesan Rasulullah. Akthiru, perbanyaklah dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu kematian? Orang
Orang tidak bisa merasakan enaknya sate. Itu di situ ada gaduh-gaduh. Mungkin setelah ini sholat Jumat kita bisa pakai gaduh-gaduh di sana. Enaknya rasa gaduh-gaduh kenapa? Kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah meninggal tidak bisa merasakan enaknya gaduh-gaduh. Itulah kata Nabi, pemutus kenikmatan hari tanda. Maka kembali di dalam ayat 185. Oh, ternyata orang sukses itu bukan di dunia. Faman juzifa 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka oleh Allah, wa udkhila jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itu orang yang sukses. Ini kita meluruskan paradigma yang salah. Ketika di dunia itu bukan sukses, apa tadi? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu titipan dari Allah. Kapanpun dimanapun Allah bisa mengambil itu semuanya, karena kita bukan hak milik tapi hak pakai. Seperti agama itu. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang Jumat rahiman wa rahimakumullah, dengan mimbar yang mulia, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Kita harus saling menasihati, berwasiat antara kebaikan dan kesabaran. Di mimbar ini kami bernasihat untuk jamaah pada umumnya, khususnya pada diri kami pribadi. Mumpung kita masih hidup, ayo kita fastaghfir khairan, mengejar ampunan Allah, mengejar maghfirah Allah, dan mengejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang baru kita sukses. Tak kata selamat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu baru kita menjadi orang yang sukses. Di dunia bukan, itu cobaan. Bisa jadi karena enak itu kita terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih harta yang cukup, bisa beli ini, bisa beli itu. Lupa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ke masjid. Menuju ke warkop sana, menuju ke toko sana, menuju ke pasar sana, menuju ke sana. Baru dikasih sakit, merintih, ya Allah sembuhkan saya. Itulah kata Nabi, nikmatani mawqunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, yang sering diremehkan, yang sering dianggap kecil. Ada dua nikmat. Apa itu? As-sihha, kesehatan, wal faragh, kesempatan. Dikasih sehat, lupa kepada Allah. Dikasih sakit, baru merintih-rintih minta sembuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dalam keadaan sehat seperti ini, kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang sukses, orang hamba yang selamat dari neraka, dan sukses untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat oleh Allah sehingga kita bisa beribadah secara optimal. Kita doakan saudara-saudara kita, tetangga, keluarga, jamaah semua umat muslim yang saat ini masih sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka semuanya. Apa yang jadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang jadi kesulitan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Siapapun yang menyisihkan hartanya di jalan Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita semua. Orang tua kita mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kapanpun dimanapun kita meninggal, wafat diambil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Razzaq ya Al-Qadir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-Qur'an wa 'allimna al-hadis. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan taqabbal. Allahumma afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.